Bayangkan ini, tahun 1144 Masehi, sebuah kerajaan Kristen bernama Edessa jatuh ke tangan pasukan Muslim. Jenderal hebat Imaduddin Zanki memimpin pasukannya dengan strategi brilian, mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah. Kejatuhan Edessa ini memicu reaksi besar dari Eropa. Perang Salib Kedua pun dimulai. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa pasukan salib yang dipimpin langsung oleh raja-raja Eropa justru mengalami kekalahan besar? Dan bagaimana kegagalan ini menjadi awal kebangkitan umat Muslim? Mari kita selami lebih dalam. Semuanya dimulai dari Edessa, kerajaan Kristen paling utara dan paling lemah di antara 4 kerajaan. Salib, letaknya yang berdekatan dengan wilayah Muslim, membuatnya rentan diserang. Pada tahun 1144, Imaduddin Zanki, seorang jenderal brilian dari Turki Seljuk, berhasil merebut Edessa. Kemenangan ini bukan hanya sekadar penaklukan, tapi juga simbol kebangkitan kekuatan Muslim. Bagi Eropa, kejatuhan Edessa adalah tamparan keras. Paus Eugenius ketiga pun menyerukan Perang Salib Kedua. Tapi kali ini, bukan hanya tentara biasa yang dikirim, raja-raja Eropa turun langsung ke medan perang. Pasukan salib kedua dipimpin oleh 2 raja besar, Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Raja Konrad ke-3 dari Jerman. Keduanya membawa pasukan besar, penuh semangat dan ambisi untuk merebut kembali Edessa. Tapi, ambisi saja tidak cukup. Konrad ketiga memilih untuk menyerang Konium, ibu kota Kesultanan Rum, tanpa menunggu pasukan Prancis. Hasilnya, kekalahan telak. Pasukan Jerman terpukul mundur, dan kekuatan pasukan salib pun terpecah. Louis ke-7 dan pasukannya juga tidak beruntung. Mereka terhambat oleh serangan-serangan kecil dari pasukan Muslim dan kehabisan logistik. Akhirnya ketika mereka tiba di Yerusalem, kondisi pasukan salib sudah sangat lemah. Tiba di Yerusalem pada tahun 1148, Louis ke-7 dan para pemimpin salib membuat keputusan yang hingga hari ini masih diperdebatkan. Menyerang Damaskus bukan merebut kembali Edessa. Kenapa? Karena Damaskus dianggap sebagai kota suci dan simbol kekayaan. Tapi serangan ini penuh risiko. Pasukan salib memilih menyerang dari sisi barat Damaskus, di mana terdapat perkebunan buah yang subur. Tapi rencana mereka bocor. Pasukan Muslim, dipimpin oleh Nuruddin Zanki dan Saifuddin Ghazi, langsung bergerak. Mereka menyerang tenda-tenda pasukan salib dan memotong jalur logistik mereka. Setelah beberapa hari bertempur, pasukan salib terpaksa mundur. Rencana penaklukan Damaskus pun berakhir dengan kegagalan besar. Kekalahan pasukan salib dalam Perang Salib Kedua bukan sekadar kekalahan militer. Ini adalah titik balik sejarah. Umat Muslim semakin bersatu di bawah kepemimpinan Nuruddin Zanki, yang kemudian menjadi inspirasi bagi Saladin. Bagi Eropa, kegagalan ini menjadi pelajaran pahit. Mereka menyadari bahwa menaklukkan Tanah Suci tidak semudah yang dibayangkan. Perang Salib Kedua juga menjadi pemicu bagi Perang Salib Ketiga, di mana Richard the Lionheart dan Saladin akan saling berhadapan dalam pertempuran epik. Perang Salib Kedua mengajarkan kita bahwa ambisi tanpa strategi hanya akan berujung pada kegagalan. Tapi, bagi umat Muslim, perang ini menjadi bukti bahwa persatuan dan kepemimpinan yang kuat bisa mengubah segalanya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah keputusan Louis ke-7 menyerang Damaskus adalah kesalahan besar? Atau ada faktor lain yang menyebabkan kegagalan pasukan salib? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Di episode berikutnya, kita akan membahas Perang Salib Ketiga, di mana 2 legenda, Richard the Lionheart dan Saladin, saling berhadapan dalam pertempuran yang mengubah sejarah. Sampai jumpa!